fenomena yang muncul, dan ini diingatkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Ada sebagian orang-orang mengaku bermadzhab Syafi'i secara fikih, tetapi secara akidah dia tidak mengikuti al-Imam Syafi'i. Padahal lebih utama mengikuti akidah Imam Syafi'i dari hanya sekedar fikih Imam Syafi'i. Sehingga mereka tatkala menisbahkan fikih mereka bilang kami bermadzhab Syafi'i secara fikih, tapi secara akidah mereka tidak mengatakan bermadzhab akidah Imam Syafi'i. Seakan-akan ini pengakuan dari mereka bahwasanya akidah mereka menyelisih akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan benar ternyata memang menyelisih akidah Imam Syafi'i. Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Kenapa? Pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i tentunya membutuhkan bahasan yang panjang lebar ya. Karena akidah beliau ya juga dinukil oleh murid-murid beliau ya. Di antaranya Al-Muzani, kemudian dan yang lainnya ya. Tidak mungkin kita bahas seluruhnya. Tetapi ini perlu kita singgung. Kenapa? Karena fenomena yang muncul, dan ini diingatkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Ada sebagian orang-orang mengaku bermadzhab Syafi'i secara fikih, tetapi secara akidah dia tidak mengikuti al-Imam Syafi'i. Padahal lebih utama mengikuti akidah Imam Syafi'i dari hanya sekedar fikih Imam Syafi'i. Sehingga mereka tatkala menisbahkan fikih mereka bilang kami bermadzhab Syafi'i secara fikih, tapi secara akidah mereka tidak mengatakan bermadzhab akidah Imam Syafi'i. Seakan-akan ini pengakuan dari mereka bahwasanya akidah mereka menyelisih akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan benar ternyata memang menyelisih akidah Imam Syafi'i. Tadi sudah dinukilkan oleh Kiai Haji Dr. Musyaffa hafizahullahu taala ya, tatkala Al-Barzanji salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i berkata kama rawa anhu Yunus bin Abdul A'la, sebagaimana diriwayatkan oleh murid-muridnya seperti Yunus bin Abdul A'la, kemudian di antaranya Abu Thawr, Abu Syu'aib, Harmalah, ini murid-murid Imam Syafi'i, wa Rabi' bin Sulaiman wal Muzani, Rabi' bin Sulaiman al-Muzani, semua murid Imam Syafi'i menukil dari Imam Syafi'i tentang perkataannya di mana beliau berkata al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladzina ra'aituhum akhadhu anhum. Pendapatku tentang sunnah itu tentang akidah. Banyak ulama salaf dahulu kalau mengatakan sunnah maksudnya apa? Akidah, untuk membedakan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Yang aku berada di atasnya dan aku melihat ya ashabana 'alaiha, yaitu sahabat-sahabatku ya, para ulama di atas pendapat tersebut, yaitu ahlul hadis, maksudnya para ahlul hadis, para ulama hadis. Alladzina ra'aitum, yang aku melihat mereka, bertemu dengan mereka, wa akhadtu anhum, dan aku mengambil ilmu dari mereka, mithlu Sufyan ibn Uyainah wa Malik, seperti akidahnya Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian beliau berkata, menyebutkan akidah beliau sampai ya wa annahu fawqal arsy biqaulihi ta'ala tsumma stawa 'alal arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy berdasarkan firman Allah, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa biqaulihi, dan berdasarkan firman Allah ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya kaifa syaa bi khabari rasul bidzalik, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sesuai dengan Allah kehendaki berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Wa uminu birru'yah kama jaa fil hadis, dan aku beriman tentang ru'yah, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak berdasarkan hadis. Ini cuplikan dari akidah Imam Syafi'i. Beliau meyakini Allah berada di atas arsy, beliau meyakini Allah turun ke langit dunia, terserah Allah bagaimana caranya, dan beliau meyakini bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak atau di surga oleh para penghuni penduduk surga ya. Ini poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang akidah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, bahwasanya Allah berada di atas arsy. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang masalah Allah di atas ini bukanlah pembahasan yang dianggap sepele ya, tapi dia pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena dalil yang menjelaskan tentang Allah di atas sangatlah banyak. Al-Alusi pernah berkata dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, wa anta ta'lamu anna madhhab salaf itsbatul fawqiyyati lillahi ta'ala kama nassa alaihi al-Imam at-Tahawi wa ghairuhu. Dan engkau tahu bahwasanya madhhab salaf
pendapat para ulama salaf, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Tsauri, semuanya, Imam Abu Hanifah, menetapkan Allah berada di atas sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam At-Tahawi. Imam Tahawi muridnya Al-Muzani, Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wastadallu lidzalika binahwi alfi dalil. Dan mereka para salaf berdalil akan hal ini dengan sekitar 1000 dalil. Berapa dalil? 1000 dalil tentang Allah di atas. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, alfan tadullu alaihi bal alfani. Kata beliau, bahkan yang menunjukkan Allah di atas adalah 1000 dalil, bahkan 2000 dalil. Bahkan 2000 dalil, ya. Sepertinya berlebihan, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak, bahwasanya memang Allah di atas itu dalil terlalu banyak. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dijelaskan oleh Ibnu Rushd, ya, dalam kitabnya Kashfu Manahijil Adillah, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya dalil tentang Allah di atas sangat banyak. Justru syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Contoh, Al-Quran turun dari atas atau dari bawah? Dari atas. Wahyu turun dari mana? Dari atas. Khabarus sama, kabar dari langit. Rasulullah SAW Isra Mi'raj naik ke mana? Naik ke atas. Kita berdoa, dalil terlalu banyak. Rasulullah, ya, barang siapa yang mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya, ya. Jadi syariat banyak berkaitan dengan bahwasanya Allah di atas, ya. Kenapa kita hanya ikut Imam Syafi'i dalam segi fikihnya saja? Boleh tolong jelaskan bagaimana memangnya akidah Imam Syafi'i? Ya, ini kan ada logika yang sedang dibangun oleh kelompok yang dibicarakan di kitab ini. Ini orang-orang aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i secara fikih, tapi kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Gitu kata mereka, ya, bener? Gimana? Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Logika yang paling lucu, ya, kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakkab. Udah jahil terstruktur lagi kejahilannya. Apa itu? Hah? Nabi nggak ikut Asy'ari, sahabat nggak ikut Asy'ari, tabi'in nggak ikut Asy'ari, 4 imam mazhab nggak ikut Asy'ari. Ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia. Loh, kok disebut kacau? Kenapa disebut kacau? Imam Asy'ari lahir kapan sih? Yuk, wajar Nabi, Rasul, 4 imam, sahabat-sahabat nggak ikut Asy'ari, ya wajar. Imam Asy'arinya lahir setelah 240-an, diperdebatkan 255 atau 260 Hijriah. Wafatnya tahun 324 Hijriah. Separuh hidupnya salaf. Lebih, ya, 70% hidupnya salaf. Yang benar itu Imam Asy'ari punya sanad keilmuan kepada Nabi lewat 4 imam itu, gitu yang benar. Karena nggak ngerti sejarah, jadi sok-sok ahli debat, sok-sok jidal, tapi nggak ahsan. Kan Al-Quran memerintahkan wajadilhum billati ahsan. Kalau mau jidal yang ahsan ke, yang benar, yang bagus. Ini nggak bagus, Pak. Konyol ini, kekonyolan yang ilmiah, ya. Terkesannya ilmiah, benar nggak? Bingung loh orang awam. Iya ya, Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari, ngapain kita ikut Asy'ari? Nah, maka kita kasih tahu nih loh ilmu sanad. Imam Abul Hasan Asy'ari berguru kepada siapa? Masih ingat? Coba hafalin. Namanya Imam Zakaria As-Saji, Zakaria bin Yahya As-Saji. Ditulis dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ilal Imam Abil Hasan Asy'ari. Penjelasan kebohongan yang dibuat oleh si Ahwazi. Jadi dulu sudah banyak orang berbuat bohong atas nama Imam Asy'ari. Namanya Ahwazi. Penjelasan kebohongan Ahwazi terhadap Imam Asy'ari, ya. Nggak disebut nama Ahwazi di judulnya, tapi kalau baca sampai selesai ketemu, Bang. Di Ma'had Darussunnah kita baca kitab ini sempat 2 kali khatam, ya, 2 generasi saya ngajarin.
Alhamdulillah di Darus Sunnah, mahatnya Kiai Ali Mustafa Yakub, guru kita. Disebutkan beliau bersanad kepada Imam siapa? As-Saji. As-Saji ini banyak gurunya. Nah, ini saya pilihkan beberapa aja. Al-Karabisi, Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Banyak gak? Ini baru 3 Pak saya sebutin, banyak gurunya. Mereka bertiga ini berguru ke Imam Syafi'i. Maka akidahnya As-Saji, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam gitu. Itu yang dulu di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengerti Pak ilmu kalam, ngerti. Tapi mereka membuat kebohongan atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong begini, li ayyubtalal mar'u bikulli ma nahallah, ya. Seseorang diuji Allah dengan semua maksiat yang Allah larang, makalah syirk, selain syirik kepada Allah, khairun lahu minal kalam, lebih baik min ayyubtala bil kalam, daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Ini teks dicatut, teksnya diambil dari Manaqibul Imam Syafi'i karya ahli hadis Imam Al-Baihaqi. Nih kitab dengan sanad yang nyambung ke Imam Syafi'i. Kisahnya kisah Muzani. Imam Muzani ini imannya goyang ketika ada orang Mu'tazilah bawa branding ilmu kalam, tapi kalamnya yang menjurus kepada menentang kitabullah dan sunnah Nabi, yaitu menentang takdir dan mengatakan kalam Allah itu dicipta. Siapa nama tokohnya? Hafaz Al-Fard. Maka berkata Imam Baihaqi di bawah, kultu, aku mau jelaskan, maksud Imam Syafi'i terhadap al-kalam adalah hafsan wa amsaluhu min ahlil bidah, adalah si Hafaz Al-Fard yang anti takdir. Dia nggak percaya takdir Pak, rukun iman ke-6-nya nggak dapat, dan dia meyakini kalam Allah itu dicipta. Maka beliau mengatakan semua kritik celaan Imam Syafi'i kepada ahli kalam inilah maknanya, haza muraduhu. Siapa yang ngomong? Periwayat kalam ini, tapi mereka nggak nukil, bagian depannya jadi nukil. Kebohongan atas nama Imam Syafi'i nggak? Kebohongan. Lebih ngerti Imam Syafi'i itu Baihaqi atau orang zaman now yang catut Imam Syafi'i? Lebih ngerti Imam Baihaqi lah terhadap Imam Syafi'i daripada yang anti mazhab Syafi'i. Kita sanad kita nyambung pakai Imam Baihaqi. Nanti di waktu tertentu saya sebutkan sanad kita ke Imam Baihaqi, panjang sanadnya.